Berhubung hujan juga, sekarang sudah musim hujan. Daripada kalian kepanasan, punya budget untuk beli motor 15-25 juta, kalian bisa dapetin nih mobil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog kami di 33 Auto Garage. Kali ini kita akan membahas mobil Jepang, rasanya sudah Eropa nih. Nah, ini ada Mazda 2, tipenya ini V, transmisinya manual, tahunnya 2013. Nah, apa aja sih yang ada di dalam mobil ini? Dan gimana ulasan menurut kami? Simak terus ya videonya. Kita akan membahas dari bagian tampak depan ya. Ini adalah kita tampak depannya, ini di Mazda 2. Di tahun itu, ini sudah versinya facelift ya. Karena gimana pun faceliftnya di tahun itu belum yang seperti cembung-cembung kayak apa ya, masih cembung. Terus belum yang lugas dan tegas yang kecil-kecil kayak hari ini ya. Tapi ya kita bisa cek dulu, ini adalah Mazda V. Mazda V ini belum ada fog lamp kekurangannya. Tapi ini juga udah cukup gitu. Karena diameter kalau pas saya pakai ya ketika malam hari masih cukup terang gitu. Intinya fog lamp itu bisa membantu ketika penerangan di sore hari ataupun pas kalau malam hari nggak terlalu dominan ya. Cuman kalau kalian mau pakai ini oke juga sih, terutama yang kalau sudah bukan di kota ya. Kalau di daerah terus bisa melihat kontur yang di bawah, itu fog lamp membantu banget. Nah, ini yang kurang begitu dominan ya di Mazda 2. Grillnya ini masih minim banget gitu. Lebih mendominasi grill di bagian bawah. Tapi pendinginnya ini cukup nih untuk di bagian bawah. Di mobil ini juga, ini tentunya saya tidak melihat bekas laka besar ya. Cuman mungkin waktu dulu ada nyundul dikit nih di bagian depan. Tapi ini juga sudah beres gitu. Ini sudah tuntas. Intinya tulang-tulangan masih aman ini mobil. Kita bahas juga nih perpajakan. Pajaknya masih di bulan 7 tahun 2024. Masih panjang banget bukan? Langsung kita cek dapur pacunya dulu ya. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang kita membahas dapur pacunya nih di Mazda 2. Dapur pacunya ini sudah 1500 cc, DOHC 16 valve ya. Nah, kita juga bisa lihat daerah dapur pacunya ini bisa tergolong lebih berbobot atau lebih padat ya dibandingin kompetitornya nih. So far sih kalau memang ada keluhan bagaimana sih cara service gitu ya, terus maintenance mesin di Mazda, sebenarnya untuk kalangan di 1500 cc nggak terlalu rewel-rewel juga sih. Dan opsional bengkelnya tuh masih banyak gitu kalau untuk mobil Jepang gitu ya. Yang terpenting kalian adalah bisa rutin cek bagian oli, terus air radiator, terus juga kelistrikan. Nah, gimana ini di si aki, kalian harus bisa ngecek juga. Nah, terutama yang terpenting lagi kalau untuk used car di angka 5 tahun sampai 10 tahun, infonya nih harus teliti kita di bagian mesin ya kan. Nah, untuk mesinnya di mobil ini bagaimana sih kualitasnya gitu ya. Nah, kita bisa cek juga di kilometer ya, walaupun usianya sudah hampir 10 tahun ya berjalan nih. Karena dari 2013 ke 2023. Tapi engine ini masih berjalannya di 73 odometernya 73.000 gitu ya. Jadi so far kalau masih di bawah 100.000 ya kita bisa masih bilang itu pemakaian wajar dan engine-nya pun harusnya gitu ya, tidak bermasalah banyak gitu. Nah, yang kedua juga transmisi. Untuk transmisinya bagaimana? Transmisi manual isunya nggak terlalu banyak. Kalaupun andaikan di trouble nih, mungkin trouble-nya cuma di kampas kopling ataupun di bagian kurang masalah oli gitu di dalamnya. Jadi itu ya. Nah, yang terpenting adalah kalau kalian mengambilnya dari showroom, tentu showroom juga nanti akan memaintain di hal-hal tersebut. Jadi tidak usah khawatir. Yang selanjutnya ini di bagian bullhead ya, untuk kita keterangan bebas laka ataupun bebas banjir. Nah, untuk bebas laka kalian nanti kalau bisa ngecek mobil ini langsung gitu ya, untuk membelinya kalian bisa cek langsung nih, tulangan masih aman, bullheadnya masih ori, dan tuh sealnya masih empuk. And then itu adalah salah satu indikasi bebas dari laka besar. Kenapa saya selalu di vlog bilang laka besar? Karena namanya juga used car ya. Kalau kita berbicara ngomong, wah ini udah pasti nih bebas laka gitu ya. Kan kita tidak tahu historinya bebas laka itu, kan laka itu ada laka besar, ada laka kecil.
Nah, kalau laka-laka kecil yang kayak bumper nyerempet ataupun ya itu namanya juga pemakaian ya. Dan itu hal yang sangat dimaklumi gitu. Yang terpenting adalah tidak membentur untuk tulang-tulangan sehingga bikin reliable atau keseimbangan mobilnya itu tidak terlalu central gravity-nya masih aman gitu. Nah, di situ ya. Oke, kita sudah membahas di bagian dapur pacunya. Lantas kita melihat di bagian bodi samping. Bagaimana sih keadaan bodi samping dan di bannya? Langsung kita cek lagi di bagian sini. Teman-teman, sekali lagi ya, tadi saya sudah menegaskan laka. Kalau lakanya seperti ini gimana menurut kalian? Hal yang wajar dong, namanya juga spion ya kan. Pasti juga di kuping-kupingan itu ada lekas banjir. Nah, hal seperti ini yang memang harus diwajarin ketika Anda beli used car gitu ya. Kenapa tidak diperbaiki gitu? Bisa saja kita perbaiki. Kalau kalian mau request, Om, nanti diperbaiki aja ini masalah di kata spion. Sangat bisa kalau dari showroom gitu. Nah, yang kedua, kenapa sampai sekarang belum diperbaiki? Karena ini masih original catnya. Otentik warna seperti ini nih lebih baik gitu daripada dicat ulang gitu. Takutnya membekas kan. Nih yang kedua nih. Selain engine, tulangan, yang ketiga kita masalah lihat kaki-kaki. Kaki-kaki di bagian mobil ini so far tadi saya udah rasain itu tidak ada bunyi yang aneh-aneh, tidak ada jedak-jeduk yang berasa istilahnya itu terlalu berat gitu untuk memacunya. Karena si histori mobil ini juga kan lebih dominan itu di Tangerang Selatan untuk di mobil ini. Jadi ketika dominan itu di aspal, ya paling polisi tidur lah ya untuk gravel-gravelnya. Kecuali Anda lihat nih, kayak sekarang nih, ini kan banyak sekali gravel gitu ya. Tapi ini kan dominan pemakai sebelumnya itu di Tangerang Selatan. Jadi, so far kaki-kaki saya bisa pastikan aman. Tapi andaikan kalian nanti ketika test drive mobil ini menemukan bagian kejanggalannya di kaki-kaki, ya nanti tinggal komplain aja ke kita. Nanti kita pasti punya solusinya kok gitu. Nah, ini untuk ban. Ini untuk ban, ringnya di ring 15 185/60. Kalau saya cek di sini usia bannya ini masih tembus ya. Di angka tahunnya nih. Tapi ya better sih nanti kalian ketika beli mobil ini bisa diganti aja langsung ya bannya ya. Nah, bannya itu saya pastikan juga kalian harus memilih ban yang 185/60 juga nih, ring 15 banyak. Kalau di tipe R-nya ini sudah ringnya udah naik ya. Kalau nggak salah saya baca literaturnya itu udah di ring 16. Pengereman masih oke, ini masih tebal banget. Kaki-kaki juga saya rasa masih aman. Di samping sini juga masih bisa nyala ya, ini untuk di bagian sen. Terus nih, ini tarikan untuk di bodi. Tarikan untuk bodinya juga masih oke. Kalian kalau bisa lihat di kamera ini masih cukup jelas. Dan kalau berbicara mulus 100% ini enggak juga nih, ada ya kayak cakar-cakaran kucing dikit-dikit lah ya. Tapi so far ini oke lah kalau untuk di used car. Terus electric mirrornya masih berfungsi dengan baik. Yang kedua kita juga cek itu di bagian tarikan lekukan samping ya. Ini masih cat orisinil bos. Jadi saya pastikan ini aman kalau untuk yang di bagian samping. Oke, di bagian samping masih aman. Di lekukan samping juga masih aman. Kanan kiri masih aman ya teman-teman. Ini masih aman kanan kiri. Karet-karet pun belum ganti, masih oke. Tapi untuk di bagian belakang, untuk bannya masih ukuran yang sesuai dengan orisinilnya 185 per. Oh, ini lebih gede nih. Ini berarti ban untuk belakang udah ganti ya daripada depan. Oke, coba kita lihat di bagian belakang nih, Mazda 2. Di kompetitornya itu kan ada Honda Brio walaupun cc-nya masih di bawah ya. Yang selanjutnya ada apa lagi ya? Kalau di ini ada Yaris mungkin ya. Yaris Bapau. Memang elegan body desain bagian belakang di tahun itu ya cembung-cembung gitu. Jadi nggak banyak apa ya istilahnya, belum setegas hari ini gitu, ngotak di bagian cembung.
Ini juga masih ada bagian pemanas di kacanya ya. Jadi kalau untuk musim hujan kayak sekarang, ini masih berfungsi baik sih. Oke, terus yang ke selanjutnya. Nah, ini nih bagian bagasi nih, di bagian belakang bagasi. Infonya, kalau saya baca di literatur, ini di bagian interior ini 60/40. 40-nya di bagian depan, 60-nya itu di bagian jok kedua dan bagasi. Kita juga harus melihat nih, ini di bagian silennya masih empuk. Saya cek juga belum pernah dibuka. Artinya ini masih aman untuk laka. Nah, ini karetnya masih keras nih. Jadi untuk bagian belakang ini masih aman ya teman-teman. Kalau bagian depan tadi saya lihat ada ini yang dikit, cuman itu juga masih bisa ditolerir. Kalau untuk yang belakang aman, dan bagasinya ini bisa nyimpen galon sekitar 4 ya. Galon 19 liter itu 4 bisa. Asalkan dicopot ininya nih. Nah, oke teman-teman. Segitu aja ulasan yang bagian belakang. Lanjut ke samping sebelah kanan sebelum kita ngulas bagian interior. Untuk di bagian kanan kurang lebih sama seperti di bagian sebelah kiri tadi. Untuk bannya juga sama, ringnya 15, kaki-kakinya juga saya rasa masih aman juga. Dan bagian lekukannya juga masih sama. Nah, ini juga nih yang tadi ya, untuk kaca spion. Nanti kaca spion juga saya lihatin di kamera ya, ada baret dikit gitu ya. Itu masih terbilang wajar lah gitu. Gimana? Penasaran untuk di dalam interiornya? Berhubung hujan juga, sekarang sudah musim hujan. Daripada kalian kepanasan, punya budget untuk beli motor 15-25 juta, kalian bisa dapetin nih mobil ini. Lanjut kita lihat di bagian interior ya. Oke teman-teman, tadi kan saya sudah bahas di bagian eksterior. Eksterior, dapur pacu. Nah, terus juga kita bahas di bagian interior. Kalau kalian pernah merasakan mobil-mobil Jepang di kompetitornya ya, terlihat seperti agak sempit. Tapi kalau ini nih, sudah lebar, harganya pun sama. Dan kalau di kompetitornya nih, kalau dengan harga yang sama ya, belum tentu kalian dapat ini nih, headrestnya nih. Kalau ini udah ada gitu. Yang paling menonjol lagi di bagian dashboard. Nah, kita akan membahas di bagian dashboard. Lambang Mazdanya itu udah elegan banget ya. Terus di sini juga ada mode, ada pengaturan volume antara naik apa turun. Jadi kalian udah nggak usah tangan ke samping gitu, dari setir aja. Terus kalaupun bisa mute juga bisa, modenya kita juga bisa langsung lihat tuh, apakah AM, FM untuk di radio. Terus di sini juga ada, walaupun ada menu lagi ya, ada menu tuh untuk pengaturan. Oh, ini sudah lengkap nih. Pengaturan walaupun digitalnya masih monokrom tapi udah lengkap nih. Tune track, terus juga di sini juga udah banyak pengaturan ya. Nah, ini kalau kalian ke KFC gitu beli makan, terus kan dikasih kaset ya. Kalau di head unit aslinya ini masih berfungsi karena masih bisa nerima aset nih di dalamnya. Kaset, sorry bukan aset. Untuk semburan AC-nya ada 4 untuk yang dominan, dan pengaturan AC-nya ini di sini masih putar kompor gas, tapi di sini udah lengkap ya, pengaturan masih di bagian depan atau depan bawah, ini udah ada nih. Tuh. Terus juga di ini ada berapa? Ada 4. Di sini juga pengaturan keluar kabin masuk kabinnya udah ada. Terus ini temperatur AC-nya. Nah, yang tadi pernah saya singgung di bagian belakang ya, kok ada pemanas gitu. Ternyata ada di sini nih. Ini pengaturan pemanas bagian belakang. Kalau untuk sekarang musim hujan kepake, cuman kalau kemarin musim kemarau ya dominan nggak kepake lah. Tapi kan kita punya unitnya dan punya fiturnya gitu. Nah, ini ada penambahan di sini ya. Ini kan O-ringnya nih aslinya nih bawaan. Tapi ini membantu banget loh, biar nggak terlalu silau gitu. So far kalau untuk jarak pandang versi saya nih ya, versi saya itu seperti bawa sedan. Dia terlihat long banget ke depan. Untuk yang bawahnya itu udah masih jauh gitu. Nah, ini nih uniknya Mazda nih. Kaca spion juga daerah sini pengaturannya di versi selanjutnya juga sama, di bagian di bagian ini apa?
pintu gitu ya, bukan di bagian, kan biasanya ada samping setir nih. Terus selanjutnya untuk audio juga ada 2 di belakang. Kalau di belakang audio sudah 4. Terus airbagnya ada double airbag. Nah, yang pernah saya singgung juga di video saya sebelumnya itu, ini unik gitu ya, kompartemennya nyambung ke dalam. Jadi di dalam ada kompartemen yang besar, nah di luar itu ada kompartemen juga. Jadi kalau kalian yang anak office banget nih ya, nih kalian anak SCBD nih, anak office banget, ini pilihan yang baik untuk naruh map gitu, karena mapnya bisa nyambung ke dalam. Tuh, ini bisa ada bolong ke dalam juga ada. Oke banget nih. Terus saya hampir lupa nih, di tahun 2013. Kalau kalian berbicara 2013, kompartemennya ini sudah ada botol buat naruh botol, di samping juga ya udah standar lah ya. Ini nih yang paling penting. Kita nggak usah bingung-bingung lah. Untuk ngecasnya sudah ada loh fiturnya. Oke nih ya Mas Dan ya. Kalian harga LCGC tapi feedbacknya ini banyak nih. Nah terus bagaimana sih masalah performa mesinnya? Langsung kita test drive aja langsung ya. Oke. Tadi kan saya sudah bahas tuh, berikutnya gimana sih performa mesin, kita langsung test drive aja. So far oke sih ya. Kalau untuk mobil 2 baris, kalau versi yang lain 1000 ataupun 1200 cc, itu kalau getaran mesin itu kerasa banget. Kalau ini 1500 cc, ini saya yakin performanya jauh lebih enak nih. Getaran juga nggak terlalu ketara gitu untuk di mesin 1500 cc, karena bobotnya oke. Jadi kalian kalau buat antar anak gitu, rumah, sekolah, ataupun buat harian ngantor, ini sih mobil recommended ya. Nggak terlalu besar, kalau dibilang kecil juga masih luas untuk berlima gitu. Nah terus selanjutnya, apakah kalian penasaran dengan harganya? Nah ini mobil harganya kita bandrol di bukaan 105 juta saja nih, masih bisa nego. Kalau kalian pengen untuk kredit bisa di DP hanya 10 juta, angsurannya 2.950.000, masih di bawah 3 juta dong. Gimana, penasaran kan? Langsung cek aja unitnya di showroom kami ya gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, serta subscribe, serta jangan lupa juga hubungi kami bila mana kalian berminat dengan unitnya. Terima kasih. Sampai jumpa di vlog kami selanjutnya. Salam sehat selalu.